Pada zaman Imam Eli ya, itu sebelum Samuel lahir itu ada persoalan orang Israel menolak Yahweh sebagai raja. Orang Israel sebetulnya nggak punya raja, dia hanya punya imam besar, namanya Harun. Sejak itu tidak pernah ada raja di Israel. Tapi karena keturunan Harun ini mengalami kemerosotan, mengalami degradasi moral, sampai imam besarnya itu tidak bisa membedakan orang yang mabuk dengan orang yang berdoa. Aneh kan? Imam besar belajar Torah, dia tidak bisa membedakan orang yang lagi berdoa dengan orang yang sedang mabuk. Ada cerita itu ya? Itu terjadi di Silo. Waktu itu Hana sedang sakit hati, dia berdoa. Imam besarnya bilang, kenapa kamu mabuk katanya. Di situ saya lihat imam besar ini tidak bisa membedakan orang yang sedang berdoa atau sedang mabuk gitu. Malah dia tuduh Hana itu katanya lagi mabuk. Tidak tuanku katanya. Jadi imam besar itu dipanggil tuan. Tidak tuanku, aku tidak mabuk katanya. Aku sedang berdoa. Itu sampai parahnya ya keadaan itu. Nah sejak itulah orang Israel mengalami kemerosotan sehingga tidak memiliki power dalam kehidupan sebagai bangsa. Akhirnya Imam Eli ini pengurapannya jatuh kepada Samuel ya. Karena Samuel sejak kecil itu diserahkan oleh Hana. Akhirnya Samuel lah yang punya peranan di dalam kepemimpinan di Israel. Seharusnya imam ya. Karena mengalami peristiwa seperti itu, jatuhlah pengurapan kemesiasan. Jadi dulu imam besar itu diurapi. Nah, orang yang diurapi namanya Hamasiah. Kita cerita sejarah dulu ya. Orang yang diurapi itu namanya Hamasiah. Orang yang pertama diurapi itu adalah Imam Harun. Nah, ketika dia diurapi, dia menyerap roh dari Bapa Yahweh melalui pengurapan itu. Jadi ada penyerapan roh. Jadi ada dua, dia belajar firman dari Torah, dia juga menerima penyerapan roh dari Bapa Yahweh. Nah, disebutnya Ruach Yahweh. Ya, Ruach Ha-Elohim atau Ruach Yahweh. Kalau di perjanjian lama disebutnya Ruach Yahweh. Kalau di perjanjian baru disebutnya Ruach Ha-Elohim. Nanti saya akan jelaskan apa itu Ruach Ha-Elohim. Nah, akhirnya ketika Samuel menjadi pemimpin ya dan menjalankan keimaman, karena keluarga Eli sudah dihukum, seluruh keluarga dihukum ya. Bahkan dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku akan menghapuskan keluarga Eli seperti tai katanya. Begitu bahasanya. Saking bencinya Bapak Yahweh kepada imam-imam yang mengalami kemerosotan. Pengurapannya ada, jubahnya ada, bait sucinya ada, tapi rohnya rusak gitu. Akhirnya orang Israel ketika melihat anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel, orang Israel menolak Yahweh sebagai raja dengan kalimat, aku ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain katanya. Oke, akhirnya diturutin, tapi dengan syarat pemilihannya itu harus sesuai dengan Torah. Akhirnya dipilihlah Saul ya. Ternyata Saul ini orang yang tidak pernah belajar Torah. Dia orang kaya, sibuk menikmati kekayaan ayahnya. Dia diangkat raja, dia diurapi, tapi nggak pernah belajar Torah. Kasih karunia yang Bapak Yahweh berikan kepada Saul ini menjadi sia-sia. Karena dia tidak belajar Torah. Banyak pelanggaran sampai akhirnya Bapak Yahweh menolak Saul sebagai raja. Akhirnya Bapak Yahweh sendirilah yang memilih seorang anak. Ya, anak remaja yang lagi menggembalakan domba namanya Daud. Lalu
anak remaja ini diurapi oleh Samuel. Nah, waktu Samuel mengurapi Saul, kelihatannya agak ragu. Dia mengurapinya dengan minyak yang ada di buli-buli. Ini gambaran bahwa itu minyak biasa. Bukan minyak khusus itu, karena diwadahi dengan buli-buli. Tapi Daud diurapinya dengan tanduk domba. Biasanya tanduk domba itu ada di kemah imam besar, berisi minyak. Jadi beda. Cara mengurapinya, wadah untuk mengurapinya juga beda. Akhirnya Saul, pengurapan kemesiasan itu jatuh kepada Daud. Nah, kenapa saya bilang kemesiasan begini? Daud pernah mengucapkan, jangan mengusik Mesiah Yahweh. Kalau terjemahan kita kan, jangan mengusik yang diurapinya. Nah, yang diurapinya itu kan 3 kata ya. Yang diurapinya 3 kata. Bahasa Ibrani cuma 2 kata. Enggak, 1 kata. Masiah Yahweh. Jangan mengusik Masiah Yahweh. Jadi kata Masiah Yahweh itu sudah ada sejak zaman Raja Saul. Ya. Nah, lalu lama-kelamaan Daud ini melakukan kehendak Bapa Yahweh dengan baiklah. Cuma satu kegagalannya. Dia mengambil istri tentaranya bernama Batseba. Batseba itu orang Ibrani, suaminya namanya Uriah. Dia orang Kanaan. Jadi Uriah itu orang Kanaan, ya, makanya Daud berani karena dia bukan orang Israel. Tapi tetap itu dosa. Kenapa? Karena si Uriah ini dikuduskan oleh Batseba waktu menikah. Di dalam ajaran Paulus kan begitu. Seorang suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Ada hukum itu gitu. Itu ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Sampai perjanjian baru pun mengajar begitu. Nah, kemudian setelah Daud berbuat begitu, Daud mengeluarkan vonis. Orang yang meniduri Batseba itu harus dihukum mati. Lalu Nabi itu bilang, engkaulah orangnya katanya. Kalau raja udah bilang hukum mati, enggak ada yang bisa ditarik. Itu harus dilaksanakan. Tapi cepat-cepat Daud ini bertobat, memohon gerasi. Dosa Daud ada 2. Pertama dia mengambil istri orang. Yang kedua dia membunuh suaminya. 2 dosa ini tidak ada pendamaiannya di dalam Torah. Tidak ada. Nggak bisa didamaikan dengan darah apapun, nggak ada. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Daud adalah kasih karunia dari Bapa Yahweh. Lalu dia berdoa memohon kasih karunia. Nah, doanya ditulis dalam Mazmur 51. Itu doa untuk memohon kasih karunia. Akhirnya Daud bisa dipulihkan. Yang dibunuh bukan Daud, tapi anak yang pertama namanya Yedidyah. Yedid itu yang dikasihi oleh Yahweh. Ya. Nah, Yedidyah ini kemudian, bukan Yedidyah, anak pertama itu. Nah, lalu anak yang pertama mati, yang kedua namanya Yedidyah. Itu anak kedua, enggak mati. Yang pertama dibunuh oleh Bapa Yahweh untuk mengajar Daud. Anak yang kedua namanya Yedidyah. Nah, ketika itulah Daud merubah namanya menjadi Salomo. Ya, kita kan ceritanya begitu ya. Yedidyah ini nama dari seorang nabi. Kalau Salomo itu nama dari seorang raja, dari bapaknya, dari Raja Daud. Nah, terus jadi kemesiasan Daud dilakukan menjadi perjanjian garam. Artinya tidak bisa bergeser kepada suku yang lain gitu. Sudah menjadi perjanjian garam. Jadi turun-temurun. Itulah yang disebut dinasti. Jadi dinasti berdasarkan Torah. Sampai kepada zaman Sedekiah ya. Itu keturunan Daud itu orang-orang yang diurapi. Sedekiah ini memberontak kepada Babilonia, akhirnya diserang dan ditawan ke Babilonia. Sejak itulah ya tahun 586 orang Israel tidak punya Mesias. Jadi tidak punya raja. Bapa di surga udah ditolak. Udah ditolak.
Dengan meminta raja berarti menolak Bapak Yahweh sebagai raja. Gitu ya ceritanya. Nah, jadi Mesias ini kemudian mengalami kemerosotan. Dulu kan imam-imam yang mengalami kemerosotan. Sekarang Mesias yang mengalami kemerosotan, raja-raja. Ditawan. Dan orang Israel semua harus mengabdi kepada raja bangsa asing di Babilonia. Siapa itu namanya? Nebukadnezar. Tapi di sana ada orang-orang yang masih berpegang teguh kepada Torah. Ya. Israel Utara sudah hilang, sudah disebar oleh bangsa Asyur, tinggal orang Yehuda. Nah, ketika tinggal di Babilonia, orang-orang yang datang dari Yehuda, tawanan-tawanan dari Yehuda ini disebut Benei Hagolah. Benei Hagolah itu anak-anak terbuang atau anak-anak pembuangan. Nah, Benei Hagolah ini karena datangnya dari Israel Selatan disebutnya Yahudi. Gitu ya, supaya tahu. Nah, sejak itulah tidak pernah ada Mesias. Bapak Yahweh sudah bersembunyi karena Torahnya dilanggar. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak Yahweh. Teriak-teriak didengarkan, ya, doa selalu didengarkan. Tetapi hubungan dengan Bapak Yahweh sudah tidak ada. Mesiasnya sudah tidak ada. Tapi ada janji, ya, ada janji bahwa nanti akan dilahirkan seorang perawan katanya. Ya, kamu harus beri nama dia Immanuel. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Ditungguin itu sampai 500 tahun. Nah, ketika di Babilonia, Daniel ini mengalami terobosan rohani. Sampai rohnya itu keluar. Sampai singa nggak tahu kalau itu daging. Penuh dengan roh. Jadi nggak bau daging. Makanya waktu di dalam gua singa nggak tahu kalau itu daging. Kalau dipenuhi dengan sekinah Yahweh. Dari ketaatan kepada Torah itu penuh dengan roh gitu. Lalu raja bilang, aku melihat ketika Sadrak dan Abednego, aku melihat, aku jebloskan 3 orang, kenapa ada 4 orang? Yang satu seperti anak manusia. Jadi anak manusia ini pernah dilihat oleh Raja Babilonia di dalam api. Nah, setelah Daniel semua selesai dan Daniel menjadi pembesar, menguasai 127 negara. Itu semua di bawah kontrol Daniel dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Makanya dibilang kepala orang berilmu. Kepala orang berilmu dalam bahasa Ibraninya Raf. Raf itu kepala, ya. Itu dibilangnya Raf. Makanya gelar-gelar sarjana di Yahudi itu menjadi Rabbi, ya. Rabbi itu dari Raf gitu. Ya, Raf ini bahasa Aram, ya. Nah, akhirnya ketika Daniel penuh dengan Roh Kudus, ya, makin lama makin dahsyat kepenuhannya itu, dia melihat. Ya, saya mau tunjukkan ayatnya dulu, tolong ditunjukkan di Daniel pasal 7 ayat 9 juga. Ya, di sini aja, di LAI. Biar gampang. Banyak orang tidak mengerti Mesias, ya. Jadi Mesias itu nggak datang ujug-ujug, enggak. Dari dulu udah dipersiapkan itu. Gelarnya, kekudusannya sudah dipersiapkan dalam Torah. Nah, waktu Daniel di Babilonia, dia banyak melihat penglihatan-penglihatan yang mengerikan. Nah, di tengah-tengah penglihatan yang dahsyat dan mengerikan itu, dia melihat sesuatu. Kita lihat. Enggak, LAI diklik aja. Ini udah LAI. Oh itu, Daniel 7 ayat 9 ya. Daniel 7 ayat 9. Nah di sini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, jadi melihat kengerian kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kejahatannya. Nah di ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Jadi di tengah-tengah yang mengerikan itu ada satu penglihatan tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia.
Siapa yang lanjut usia? Ada yang tahu? Bapak Yahweh. Ya. Rambutnya putih seperti salju. Pakaiannya, rambutnya bersih seperti bulu domba. Wow. Seperti talit yang paling bersih gitu. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi tahta Yahweh itu tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Yang paling dekat namanya kerubim. Kalau lebih mendekat lagi, dia akan hangus itu kerubim. Karena tahtanya, roda-rodanya, yang dimaksud roda-roda itu pergerakannya. Aktivitas dari kemuliaannya itu api yang berkobar-kobar. Kita lihat yang ke-13. Aku terus melihat. Jadi dia masuk ke dalam dunia roh gitu. Dimensi roh. Dia mengalami terobosan rohani sampai dia bisa melihat kemuliaan Yahweh. Tapi nggak melihat rupanya. Karena nggak bisa dilihat. Jadi dia hanya bisa menggambarkan itu. Ya, rambutnya seperti itu. Pakaiannya seperti itu. Kursinya seperti itu. Roda di bawah kursi itu ada seperti roda. Ya, gambarnya memang itu untuk pergerakan, itu dengan api katanya. Lalu dia, 13 ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, dari Samayim. Seorang seperti anak manusia. Dalam bahasa Aram disebut Bar Enos. Nah, Bar Enos ini oleh Yesua disebutnya anak manusia. Waktu di persidangan, imam besar nanya, apakah kamu Mesias? Katanya. Jawaban Yesua nggak jawab. Lalu Yesua menyampaikan narasi, mulai sekarang anak manusia atau Bar Enos akan berdiri di sebelah kanan yang maha besar. Langsung dikoyakan jubahnya. Imam besar itu mengoyakkan jubahnya. Kenapa? Di dalam Torah, imam besar tidak boleh mengoyakkan jubah. Tidak boleh itu. Itu pantang berat. Seorang imam besar mengoyakkan jubahnya. Itu larangan di dalam Torah. Tapi imam besar itu di persidangan itu dia robek jubahnya. Artinya apa? Tamatlah keimaman kami. Kalau dia robek berarti seluruh keimaman itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Satu-satunya apa? Kita harus bunuh ini orang. Yesua mereka ingin bunuh. Ternyata tentang anak manusia ini dirahasiakan oleh imam-imam. Sampai sekarang banyak orang yang nggak ngerti. Anak manusia itu apa gitu. Ya. Nah, ternyata anak manusia itu diambil dari Daniel ini. Yesua sering bilang, anak manusia akan datang. Anak manusia selalu kan? Tapi surga berbicara anak Ha Elohim. Bukan anak Elohim ya, tidak ada di dalam Alkitab anak Elohim tidak ada. Anak Ha Elohim. Dalam kitab Ibrani itu kita ini Bnei Ha Elohim. Anak-anak Ha Elohim. Ha Elohim itu siapa? Nanti saya jelaskan ya, ini saya untuk menunjukkan siapa anak manusia yang disebut-sebut oleh Yesua. Nah, nanti kita akan, ada satu lagi yang belum ya, ayat yang keberapa ya, ini perlu juga, 13, coba 13 ya. Nih, 13 ya, kecilin aja gak apa-apa dulu, ya. Seperti seorang anak manusia datang, ya kan, kepada yang lanjut usianya, kepada Bapak Yahweh, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi seseorang yang menyerupai anak manusia itu datang kepada Bapak Yahweh, dibawa ke hadapan Bapak Yahweh. Berarti ada dua sosok. Yang satu adalah Harwah,
yang digambarkan tadi sebagai apa? Rambutnya putih ya, pakaiannya putih, tahtanya berapi-api. Nah, itu dibawa anak manusia ini ke hadapannya. Kalau itu orang biasa, itu pasti mati. Mendekati Bapa Yah itu pasti hangus. Tapi dia tidak hangus. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi yang lanjut usia ini memberikan kekuasaan kepada anak manusia itu. Nah, sampai di situ Daniel merahasiakan karena ada perintah. Daniel meteraikan ini katanya. Karena ini tentang akhir zaman. Hanya bisa disingkapkan di akhir zaman. Daniel juga nggak ngerti, dia hanya bisa melihat. Apa ya? Belum pernah kedengaran ada orang yang mengajar seperti itu pada zaman Daniel. Daniel yang penuh dengan kecerdasan pun tidak mampu mencerna itu. Yang akhirnya dimeteraikan. Sampai akhirnya Daniel meninggal, ya. Lalu orang Israel pulang, membangun kembali Yerusalem. Nggak ada yang ngerti, tapi diteliti, siapa ini? Hanya imam-imam, ya, hanya imam-imam yang meneliti itu. Rakyat nggak terlalu ini. Rakyat taunya, pokoknya saya menantikan Mesias saja. Kenapa Bapak Yahweh bersembunyi? Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap Torah. Di dalam kitab Yeremia atau Yesaya, aku menyembunyikan diriku. Yesua juga bilang begitu. Tidak ada seorang pun yang sampai kalau tidak melalui aku. Walaupun kita teriak Yahweh, Yahweh, tidak akan pernah kalau tidak melalui Mesiasnya. Maksudnya gitu. Itu Injil. Ya, saya memberitakan Injil ya, saya seorang penginjil. Kalau ada yang tidak setuju tidak apa-apa juga ya. Saya tidak memaksakan, ini berita Injil yang saya baca. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Yahweh. Walaupun kamu teriak-teriak, walaupun kamu pakai talit, walaupun kamu pakai kippah, walaupun kamu sarjana Yahudi, rabi, kalau tidak melalui Mesiasnya, tidak akan sampai kepada Bapa. Itu Injil, berita Injil. Lalu Injil itu apa? Injil itu Torah yang sudah diperbaiki, namanya Injil. Injil itu kan kabar baik ya. Injil itu bahasa Arab. Orang Arab nggak bisa bilang evangelion. Karena evangelion itu kan bahasa Yunani ya. Dia ngomongnya sembarang aja, Injil gitu. Dari kata evangelion, artinya kabar baik. Ajaran Torah yang sudah diperbaiki itu namanya Injil. Torah-Torah juga, cuma metodenya lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu. Itu nantilah kita cerita itu ya. Nah, jadi kita sudah mengerti bahwa ratusan tahun yang lalu sebelum Yesua lahir, kira-kira 500 tahun, Daniel telah melihat anak manusia yang dibawa menghadap kepada yang lanjut usia itu. Daniel tidak menyebutkan itu Yahweh. Kalau dia juga nggak ngerti dia. Tapi dia lihat sosok yang lanjut usia. Namanya Atik-ad. Bahasa Aram itu Atik-ad. Saya juga agak bingung dia menerjemahkannya itu. Atik-ad. Dalam huruf Ibrani ditulisnya. Jadi itu bahasa Aram, tetapi ditulis dengan huruf Ibrani. Tulisannya Atik-ad. Nah, kita supaya jangan sampai merasa asing ya. Atikat itu pakai ain. Ini bisa dihapus ya. Atik ad. Kalau tidak salah ya. Atau ini pakai alef, sama aja sih bunyinya. Atik ad. Yang lanjut usia. Itu diselidiki ratusan tahun. Sebagai sosok yang tidak pernah terhampiri.
Hanya anak manusia itu yang bisa. Nah, kalau di dalam Yohanes 1, itu disebutnya di pangkuan Bapa. Pernah dengar ya? Yohanes 1 ayat. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hak Elohim. Hanya dia yang ada di pangkuan. Itu pangkuan itu apa ya? Saya lupa. Bekik ya, bekik. Jadi di pangkuan Bapa. Maksudnya sih yang paling terdekat cuma itu gitu, nggak ada lagi. Malaikat jauh-jauh, kerubim juga jauh-jauh, apalagi serafim. Serafim itu harus dia tutup matanya. Dia harus tutup juga kakinya. Dan sayap yang satu dia melayang-layang. Kados, kados, ya. Itu namanya serafim, karena dia melayang-layang. Dia hanya bisa mengucapkan kekudusannya, tapi tidak bisa melihatnya. Sebegitu rupalah Bapa Yahweh itu digambarkan dulu, ya. Karena memang tidak ada rupanya dia. Di dalam Torah dikatakan, kamu hanya mendengar suaranya, tetapi rupanya tidak. Jadi jangan coba-coba bikin rupa apapun. Jangan kau bikin patung apapun yang menyerupai apapun. Karena itu akan menghina kemuliaannya. Makanya kalau orang bikin patung tuh langsung dibunuh tuh di Israel ya. Karena itu penghinaan kepada diri Bapa Yahweh. Gitu. Nah, setelah ratusan tahun itu digumuli oleh orang Yahudi, terutama orang-orang yang di Bait Suci, itu menjadi sebuah rahasia. Nah, ketika Yesua di pengadilan, imam besar bertanya di Markus berapa ya? 14 kalau tidak salah. Imam besar bertanya begini, apakah engkau Ben Hameforah? Siapa Hameforah itu? Berarti imam besar itu tahu. Ada satu pribadi yang disebut Hameforah. Makanya di dalam penyembahan mereka, kalau kita kan kalau mulai ibadah, Sema Israel ya. Kalau di sana ada sebelumnya itu aduh. Jadi begini, orang Yahudi kan ibadah gini ya. Maaf saya contoh ini. Dia maju, lalu dia tekuk, lututnya harus ditekuk, lalu dia mundur lagi. Barehu et Adonai Hameforah. Sema Israel. Nah itu kan kita nggak pernah praktekan ya. Barehu et. Jadi ketika jemaat diajak menyembah itu dimulai dengan marilah kita tekukan lutut. Maksudnya gitu. Di hadapan Hameforah. Barehu itu mari kita tekukan lutut di hadapan Hameforah. Nah Hameforah itu sebutan yang paling mulia untuk Bapa Yahweh. Makanya ketika mulai ibadah mereka nyanyikan itu. Barehu et Adonai Hameforah. Nanti dijawab sama jemaatnya. Baru Adonai Hameforah leolam faed. Sema Israel. Nah begitu ya rangkaiannya. Kalau kita kan dipotong tuh. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Jangan merasa salah. Jangan ya. Biasa aja. Tapi nanti lama-lama kita kalau mau belajar tentang Sidur. Bisa ya. Pada hari Sabat tuh liturginya seperti apa. Nyanyiannya seperti apa. Sambutan kepada malaikat. Nyanyiannya apa. Ada itu ya. Salam aleihim. Itu nyanyian bukan untuk Bapak Yahweh itu. Itu nyanyian untuk menyambut kehadiran malaikat. Malake hamlahim. Malake elyon. Jadi sejak pulang dari Babilonia, orang Yahudi itu percaya bahwa ketika berhari Sabat, malaikat-malaikat itu tanpa diundang, dia akan mendahului kita. Hadir di dalam pertemuan Sabat. Makanya kalau orang Yahudi kalau hari Sabat tuh ada yang lari. Maksudnya dia mau mendahului malaikat. Ya ada anak-anak dia jadi gitu. Ayo cepat malaikat sudah pada lari semuanya ya. Apalagi kalau ada rabi ya, ada rabi yang top gitu datang, wah semua lari dari rumah, nggak ada yang jalan ya. Karena begitulah mereka percaya bahwa. Nah sekarang setelah Yesua menyatakan diri, maka ada pengajaran kepada orang Ibrani.
Ibrani pasal 1 ya. Ibrani pasal 1. Nanti bisa dilihat, tadi saya lihat Ibu Ika bawa Alkitab berbahasa Ibrani. Satu-satunya satu-satunya buku yang dimulai dengan kata Ha Elohim. Tidak pernah dalam, saya udah telusuri ya, seluruh bahasa Ibrani, tidak ada tulisan yang dimulai dengan kata Ha Elohim. Hanya satu-satunya buku dimulai dengan kata Ha Elohim itu adalah kitab surat kepada orang Ibrani. Kalau di dalam bahasa Indonesia dimulai dengan kata setelah. Ya, dimulai dengan kata setelah. Setelah pada zaman dahulu ya itu LAI itu. Banyak orang yang takut nyebut Allah ya. Saya enggak sudah, karena saya sudah mengenal dia. Untuk mengajar ya. Kenapa itu ada Allah di situ? Itu Pak Ustadz yang naruh itu. Namanya Pak Abdullah. Ya, seorang munsi yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Inggris untuk menerjemahkan, membantu beberapa pendeta. Nah, Ustadz inilah yang menaruh kata Allah di dalam surat kepada orang Ibrani, sedangkan orang Ibrani tidak pernah mengenal Allah gitu. Nah, ini lucu gitu ya, nggak apa-apa lah, karena itu upaya penterjemahan. Karena begini ya, kenapa ditulis zaman dulu itu kan orang Melayu, bahasanya Melayu. Elohim itu atau Ha Elohim itu kalau diterjemahkan ke Indonesia menjadi dewa. Nah itu mereka nggak mau, gimana dong? Masa diterjemahin dewa? Ya udah aja, ya udah aja gitu. Itu sebetulnya sederhana begitu, karena memang padanan katanya nggak ada. Tapi di dalam bahasa Batak terjemahannya apa? Debata. Sebetulnya itu dewata. Karena logat Sumatera Utara itu kan berat. W itu dibacanya B, debata gitu. Ya. Ada orang-orang yang ekstrim bilang, oh debata itu katanya apa? Roh jahat katanya. Enggak, itu bahasa Melayu itu. Artinya Elohim, ya. Cuma karena gerakan Secret Namer ini begitu kencang, ya, maka semua jadi ekstrim gak karuan, ya. Karena semangat, karena euforia namanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab suci Ibrani, ayat 1 kalimatnya begini. Sekarang saya yang baca. Nanti yang baca Ibu Ika ya, kalau udah bisa. Karena katanya Pak Boni mau bikin kursus bahasa Ibrani. Begini ya bahasa Ibraninya. Ha Elohim dimulai dengan kata Ha Elohim. Ha Elohim asel defar mikedem al apotenu. Artinya Ha Elohim yang berfirman dulu kepada leluhur kita. Pak Amim, Rabot, jadi zaman dulu banget gitu. Terus Befanim Sanim Al Yedei Hanefiim. Jadi Ha Elohim dulu berbicara kepada leluhur kita melalui para nabi. Itu dulu banget maksudnya. Terus di ayat 2, Diver aleinu lekuts hayamim pada zaman akhir. Nah, ada yang tahu zaman akhir kapan? Bukan, 2000 tahun yang lalu. Kan ini ditulisnya 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Berarti 2000 tahun yang lalu udah zaman akhir. Sekarang namanya akhir banget. Zaman akhir banget sekarang. Jadi 2000 tahun yang lalu dia bilang, pada zaman akhir, ya, lakuts hayamim haeleh alpi haben.
Dulu Bapak Yahweh berbicara melalui para nabi kepada orang tua kita. Tapi di zaman akhir melalui anaknya. Kita lihat bahasa Indonesianya ya. Ayat 3. Ayat 2. Maka pada zaman akhir 2000 tahun yang lalu, ia telah berbicara kepada kita, kepada orang Ibrani, dengan perantaraan anaknya. Kenapa harus perantaraan? Ya tadi saya bilang, Bapak Yahweh sudah tersembunyi. Jadi Israel hancur, orang Yahudi ditawan, Bapak Yahweh sembunyi. Bait sucinya hancur. Begitu situasinya. Udah nggak ada pernyataan-pernyataan sejak zaman Esra sampai sekarang. Mereka hanya belajar Torah. Tentang Bapak Yahweh itu hanya sejarah masa lalu. Manifestasinya tidak pernah ada. Walaupun ada itu melalui malaikat-malaikat. Misalkan Zakaria lagi berdoa gitu. Ya kan? Lalu datang. Istrimu mengandung kata malaikat. Itu bukan Bapak Yahweh itu. Bapak Yahweh kasih tahu tuh. Di bait suci Zakaria kasih tahu istrinya akan mengandung, istrinya yang udah tua itu. Itu hanya malaikat. Bukan Bapak Yahweh datang ke bait suci, udah tidak ada. Dan bait suci juga sudah dirombak oleh Herodes. Jadi sistemnya sudah tidak memenuhi syarat. Tidak ada sekinah, tidak ada kemuliaan Bapak Yahweh lagi. Di sana hanya kegiatan ritual Yahudi saja. Mesias tidak ada. Yang ada rabi-rabi dengan segala kesombongannya. Cek orang sudah mah bari dititiung talit, ngajarin para dititiung talit. Hanya itu yang ada, tidak ada manifestasi. Tapi kepada Maria, Bapak Yahweh mengirim satu malaikat khusus, namanya Gibrael. Artinya Elohim yang perkasa. Jadi mewakili keperkasaan Bapak Yahweh, itu diutus kepada Maria. Kamu akan melahirkan, mengandung, melahirkan dan beri nama dia Yesua. Karena Yesua itu logat orang Yahudi. Kalau di Torah ditulisnya Yehosua. ILT juga sekarang nulisnya itu kan. Yehosua dengan huruf Ibrani. Itu namanya yang benar itu. Yehosua. Tapi lafal orang Yahudi itu cepat. Yesua dia bilang gitu. Itu lafal ya. Makanya kalau gematria menggunakan Torah nggak nyambung. Karena Yesua itu hurufnya 4, Yehosua itu hurufnya berapa? 6 ya. 6 apa 5? Jadi gemetrianya nggak cocok. Nama di dalam Torah dengan nama yang kita kenal Yesua itu gematrianya nggak cocok. Ya. Dan nggak bisa dipaksain karena itu angka. Komputer pun tidak mampu mengolah angka yang berbeda hurufnya, jumlah hurufnya, nggak mampu ya. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu ya nggak apa-apa. Ya, kalau buat saya itu hanya hiburan. Ya, hanya hiburan saja gematria itu. Jangan dijadikan sebagai dalil untuk memutlakan satu kebenaran. Kenapa dulu ada gematria? Karena Roh Kudus belum turun. Jadi yang diutak-atik huruf. Dan hanya di bumi ini hanya huruf Ibrani yang punya gematria. Huruf luar nggak pernah ada gematria. Kalaupun ada itu dipaksa-paksain. Contoh, Jesus itu kan huruf J. Abad ke-14 tidak pernah ada huruf J. 14 ke belakang. Huruf J itu baru muncul abad ke-15. Itu boleh dilihat di kamus Webster. Huruf J itu muncul. Kenapa ada huruf J? Tadinya begini. Kalau orang menulis Yerusalem, ya, nah, Yerusalem itu dalam bahasa Yunani kan Ru gitu ya. Jadi ini ada, nah ini tuh kalau dalam bahasa Yunani jadi I. Kalau itu nama orang, di bawahnya dikasih begini. Oh berarti itu nama. Itu muncul sebelum abad ke-15, dulu menyebut I itu begitu. Misalkan I Yesus ya. Yesus misalkan. Nah begitu. Di bawahnya ada kurva begini. Tapi lama-kelamaan ini jadi nyambung. Jadi Jesus. Nah jadi jangan main-main huruf ya. Karena huruf itu belum tentu universal. Belum tentu ada kecerdasan ruang. Kecerdasan waktunya belum tentu.
Jadi ini huruf tidak bisa dibuat gematria. Karena abad ke-14 ke belakang ini tidak pernah ada. Menulis Yesus itu Yesus. Atau orang Yunani, ini bahasa Latin. Kalau bahasa Yunani, Iesou. Iesou. Yerusalem. Jadi IE itu menjadi Y. Nah, itu dulu ya. Jadi kita lihat di sini, Ha Elohim itu, ya kalau lihat bahasa Ibrani, tolong bisa di ini ya, yang dari Habat. Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Biar nggak apa-apa. Jadi Ha Elohim itu berbicara melalui anaknya. Menyatakan kehendaknya melalui anaknya. Karena dia tidak bisa datang, tidak bisa menyatakan diri. Yang bisa menyatakan diri itu anaknya. Dan anaknya inilah datang ke tengah-tengah. Kami telah melihat kemuliaan sebagai Ben Yahid. Kami telah melihat Yesua itu memiliki kemuliaan sebagai anak tunggal. Kami melihat kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa Yahweh. Terjemahannya harus begitu sebenarnya. Dalam bahasa Ibrani, kami telah melihat kemuliaan sebagai Ben Yahid. Anak tunggal. Artinya apa? Bapaknya tunggal, anaknya juga tunggal. Tidak ada akan sampai kepada bapaknya yang tunggal kalau nggak melalui anaknya yang tunggal. Begitu kecerdasan Injil itu seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang masih bingung-bingung. Apa iya ya begitu? Nggak apa-apa ya. Lalu anaknya ini adalah, coba di ayat 3. Anaknya ini adalah cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Bukan Yahweh. Yesua adalah cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Dan gambar wujud Yahweh. Karena Yahweh tidak kelihatan. Gambarnya Yesua. Maka Yesua bilang, kalau kamu melihat aku, kau sudah lihat Bapa. Gitu ya. Konsistensi kebenarannya begitu. Sekali lagi ya. Yesua atau anak itu, anak yang bernama Yesua itu adalah cahaya kemuliaan Bapa Yahweh. Dan gambar wujud Yahweh. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Karena langit dan bumi diciptakan oleh firman-Nya. Nah, oleh firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu selama 3,5 tahun diperlihatkan tuh firman-Nya penuh dengan kekuasaan. Ketika lihat badai, diam. Cuma begitu doang. Itu firman kekuasaan yang ada di dalam diri anak. Itu berasal dari bapaknya. Anak mendemonstrasikan kekuasaan bapaknya yang tersembunyi itu. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa di Golgota, jadi waktu dia sedang mengadakan penyucian dosa, dia nggak pakai talit. Ya, semua ditelanjangin. Dia nggak pakai talit. Jadi jangan merasa, wah kalau pakai talit itu lebih suci gitu. Nggak ada itu. Kebenaran seperti itu. Karena Yesua ketika dia mentahirkan dosa kita, dia nggak pakai talit, dia nggak pakai kipa. Pakai celana panjang pun tidak. Saya nggak tahu apa benar-benar ditelanjangi, saya nggak tahu ceritanya. Tapi benar-benar segala atribut Yahudi tidak ada di salib itu. Dan salib itu adalah lambang dewa matahari. Jadi anak manusia, putra Bapa Yahweh itu dibunuh di lambang itu. Makanya ada orang ketakutan ngelihat itu kan. Wah itu lambang kutuk katanya. Kata Pak Abdul Somad, Pak Ustadz, itu ada jinnya katanya. Itu adalah lambang dewa matahari. Matahari kan cahayanya banyak. Minimal itu hanya. Disitulah dibunuh. Kenapa dibunuh di situ? Karena Yesua raja.
Alasan satu-satunya karena dia raja. Perjanjian Roma dengan Yahudi itu tidak boleh ada raja. Kalau ada raja, ya harus dibunuh. Itu melanggar perjanjian dengan Roma. Itu secara politiknya begitu, ya. Secara politik, orang Yahudi pernah mengadakan aliansi dan ada satu piagam namanya piagam sahabat Kaisar. Waktu Yesua di sidang, mereka teriak, kalau kalian bebaskan Yesua, kamu bukan sahabat Kaisar. Kamu melanggar perjanjian itu. Orang Yahudi takut, ya, makanya diserahkan sebagai hamba. Bukan diserahkan sebagai raja. Kalau diserahkan sebagai raja, Roma akan datang dan memusnahkan. Karena itu melanggar perjanjian. Nah, perjanjian ini hanya ada dalam kitab Makabe. Ya, di Alkitab kita nggak ada. Itu ada dalam kitab Makabe. Di gereja Katolik itu dibaca itu. Ya, perjanjian antara Yahudi dan Roma itu ada. Roma punya kewajiban melindungi di darat dan di laut. Karena dulu belum ada kapal terbang, ya kan? Makanya kami akan melindungi orang Yahudi di darat dan di laut. Siapa yang menyerang orang Yahudi, kami akan hadapi dengan kekuatan militer. Minimal 6.000 orang. Legion, ya. Bahasa Ibrani itu Mahanaim, itu legion. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Nah, kita sekarang udah melihat dua pribadi. Jadi Ha Elohim itu adalah yang lanjut usia tadi. Lalu yang lanjut usia ini mengutus anaknya. Disebut anak manusia. Menjadi manusia. Menjadi daging dalam bahasa Ibraninya. Nah, daging itu terbentuknya di dalam rahim orang Yahudi. Dilahirkan oleh wanita Yahudi bernama Miriam, Maria. Lalu tumbuh sebagai anak Yahudi dan melakukan Torah. Sampai sempurna. Nah, melakukan Torah dengan sempurna, bahasa Alkitabnya itu menggenapi. Artinya dia melakukan Torah itu dengan sempurna. Karena seorang raja Israel, seorang Mesias harus melakukan Torah dengan sempurna. Nah, ketika semua dilakukan sampai sempurna, darahnya tertumpah. Dan menurut dalam Torah, darah yang tertumpah itu adalah sebagai pengampunan dosa. Bisa diklaim secara hukum sebagai penebusan dan pengampunan dosa. Di dalam situ dibilang mentahirkan, menyucikan dosa. Dosa tidak bisa ditebus. Kan ada lagu gitu, penebus dosa. Nggak ada dosa ditebus. Dosa itu ditahirkan, disucikan. Yang ditebus itu orangnya, ya. Jiwa-jiwa yang diselamatkan itu yang ditebus, bukan dosanya. Dosa itu harus dihukum. Nah, ketika Yesua tersalib, dosa itu dihukum di dalam dagingnya. Akhirnya artinya dikalahkan. Itu sudah mewakili semua. Barang siapa yang percaya, katanya, dia tidak akan binasa. Itu disampaikan kepada guru Yahudi bernama Nikodemus kan. Seperti anak manusia ditinggikan. Seperti Musa meninggikan anak manusia. Demikian pula anak manusia akan ditinggikan. Barang siapa yang percaya. Jadi Nehustan atau ular yang ditinggikan oleh Musa itu sebagai analogi Torah. Ya, sebagai analogi Torah. Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa. Lalu di ayat 17, kita kalau baca Yohanes 16 harus sampai ayat 17 ya. Di situ dibilang, Ha Elohim mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu tulisannya Ha Elohim. Tapi kalau di ayat 16 itu Elohim. Nah, di terjemahan di seluruh dunia tidak pernah ada Ha Elohim. Makanya waktu saya ngomong Ha Elohim, ada beberapa orang yang marah gitu. Dianggapnya, oh ini ajaran sesat katanya. Padahal di Alkitab itu ada.
Kita akan tahu kalau nanti Pak Boni menyelenggarakan kursus bahasa Ibrani. Ya, kita akan tahu karena semua yang saya ucapkan itu teksnya ada dan saya bisa tunjukkan gitu. Tujuan saya di sini bukan sebagai pengajar, tidak. Karena Yesua mengajarkan jangan kamu ingin disebut rabi. Tidak boleh. Jangan ingin disebut guru. Tidak boleh. Apalagi romo. Enggak boleh. Ya? Enggak boleh. Bapak enggak boleh. Hanya satu bapamu. Rabimu cuma satu. Mesias. Jadi bapaknya satu, Mesiasnya satu. Mesias ini perantara kepada Bapa untuk memperantarai kita. Jadi waktu tirai itu terbelah, artinya satu-satunya jalan hanya bersama dengan Yesua, bukan dengan tirai itu lagi gitu. Makanya ada lagu gitu, masuk ruang Maha Kudus. Nggak ada itu. Yang bisa boleh masuk tuh hanya imam besar. Lagu itu nggak cocok dengan pengetahuan ya. Gimana? Ku masuk, seharusnya gini. Ku masuk ke tempat kudusnya. Nah itu betul. Yang ruang Maha Kudus tuh hanya Mesia, hanya imam besar Elyon. Kita tidak boleh. Kita ada di belakangnya, ya. Kita ada di belakangnya. Jadi lagu itu menurut saya perbaikilah. Ku masuk ke tempat kudusnya dengan darah Seha Elohim. Dengan darah domba Ha Elohim. Bukan domba Elohim. Beda. Artinya beda. Jadi kalau darah domba Ha Elohim artinya darah domba Ha Elohim artinya itu darah dombanya Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh bukan anak domba, bukan anak manusia. Dia adalah roh. Tidak pernah menjadi anak domba. Yang menjadi anak domba itu putranya, Hamasyahnya. Nah begitu, jadi konstruksi pengetahuannya seperti itu, Injil itu ya. Kalau ada yang berbeda, itu dalam proses. Jangan disalah-salahin ya. Jangan, lu ngajarin salah gue. Jangan, karena itu proses pengetahuan. Bapak Yahweh itu selalu membiarkan ketika kita salah. Karena ada yang jauh lebih penting yang sedang dikerjakan. Nanti ke depannya baru diajarkan. Jadi itu tahap. Jadi jangan menghakimi diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain. Nah, sekarang lihat kasus yang saya bilang tadi di Mazmur pasal 2. Ya, kita baca dulu ya, tapi jangan banyak-banyak nanti kehabisan waktu. Nah, di sini mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Yahweh dan yang diurapinya. Yang diurapinya dalam bahasa Ibrani disebut Mesiko. Atau Mesiho gitu ya. Jadi KH gitu, Mesiho. Jadi ada dua yang dilawan. Melawan Yahweh dan Mesiasnya. Itu sudah dibahas oleh Raja Daud. Dia Mesias. Dia Mesias Yahweh. Ya. Nah Mesias Yahweh itu bicara bahwa yang dilawan itu ada dua. Bapa Yahweh dan yang diurapinya. Coba kita lihat bahasa Ibraninya di Habad. Pernah buka Mazmur ya? Ya, Mazmur 2. Ya di nani. Oh ya, Tehillim ya. Tehillim kalau bahasa Ibrani di Tehillim pasal 2. Nah, ini saya ambil dari kitab suci dari Habad ya. Nah, di sini. Yitenu Malki Eretz Rodi Yechat Al Yahweh Ve'al Mesiho.
Jadi yang ditentang ada dua. Dunia ini menentang Yahweh dan menentang Mesiasnya. Orang yang tidak mengerti akan mengatakan Yahweh itu menjadi Mesias. Itu tidak ada di Alkitab. Karena yang jadi Mesias itu anak manusia tadi. Yang dilihat oleh Daniel. Nah ini pernah dikutip juga di Kisah Rasul. Bahasa Indonesia lagi ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 14 ya. Lupa saya. Jadi setelah Roh Kudus turun. Ya, setelah penyucian dosa sudah terjadi di Golgota. Lalu Roh Kudus turun pada Shavuot. Lalu murid-murid memberitakan Injil dan dilawan oleh pembesar-pembesar di Israel. Lalu mereka berdoa. 19, 20, ya 24. Ya, jadi imam-imam besar, pemimpin-pemimpin menekan para rasul. Petrus dipenjara. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan tua-tua ya, tua-tua maksudnya pemimpin-pemimpin Yahudi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Hak Elohim, kepada Bapa di surga, kepada Bapa Yahweh. Mereka bilang, "Ya Adonai." Nah, rasul-rasul kalau berdoa kepada Bapa Yahweh itu di sini bilang, "Ya Tuhan." Ini bukan salah terjemahan, bukan. Tapi ILT diganti dengan huruf Yahweh di sini. Padahal semua saya sudah periksa dalam bahasa Ibrani. Ya Adonai, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi mereka dengan ramah memanggil Bapa Yahweh itu Adonai. Jadi Adonai itu keramahan. Seperti kita pergi ke Jawa ya, Kajeng gitu ya. Padahal kan ada namanya. Sinuwun, nggak nyebut namanya kan. Dalam keraton tuh tidak ada orang menyebut nama seorang raja. John gitu nggak ada ya. Walaupun rajanya namanya John, enggak, dipanggil gelarnya atau sebutnya. Nah, ya Tuhan dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus melalui perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, ya, jadi Bapa leluhurnya, Engkau telah berfirman. Bapa Yahweh berfirman di Mazmur 2 tadi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa semuanya ya. Nah, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Yahweh dan yang diurapinya. Ada dua yang dilawan. Bapa Yahweh dilawan pada zaman Samuel. Ya, itu jelas-jelas satu perlawanan. Bayangkan Bapa Yahweh itu pernah dilawan, ditolak. Dianggap bukan raja lagi. Kami ingin punya raja seperti bangsa lain. Itu kan sama dengan kami tidak ingin Bapa Yahweh jadi raja kami. Akhirnya dipilih Saul tadi dengan Daud ya. Nah, jadi mereka berdoa bahwa pada zaman perjanjian baru pun masih ada melawan Bapa Yahweh. Kita kan ngalami ya. Kita nyeritain Bapa Yahweh dilawan. Ya, sampai ada pendeta diculik. Itu benar ya. Saya tahu berkasnya itu. Ada pendeta GBI diculik. Dibawa ke polsek, dibawa ke Koramil. Ada kan kasusnya? Karena melawan nama yang kudus. Kenapa ngelawan? Karena di LAI tidak ada. Itu salah satunya kenapa orang. Jadi jangan marah kalau ada yang melawan, karena di LAI memang tidak ada. Tapi di kamus ada. Nama Tuhan ditaruhnya di kamus. Seharusnya kan di dalam Alkitab, bukan di kamus gitu. Tapi kita juga nggak perlu nyalahin itu. Ya, itu hanya fakta saja. Pertama kali saya melihat nama Yahweh itu di Alkitab LAI, bukan di ILT. Yang pertama menuliskan nama Yahweh itu Alkitab LAI. Tapi di kamus gitu. Makanya pada marah ya. Saya dulu mau dikasih duit gede banget ya.
nggak jadi gara-gara nyebut nama Yahweh gitu. Nah, jadi ada perlawanan terhadap namanya yang kudus, terhadap dirinya, terhadap Torahnya. Nah, ketika putranya itu datang, hidup di antara kita, kami telah melihat kemuliaannya, dilawan lagi sampai akhirnya digantungkan di kayu, dipaku. Itu prosedur Roma memang begitu, untuk menyiksa orang yang punya kejahatan politik, bukan kejahatan kriminal, bukan itu. Orang yang disalib itu berurusan dengan kejahatan politik. Tidak ada pencuri disalib, tidak ada. Orang berzina pun tidak disalib. Yang disalib itu punya kejahatan melawan kaisar. Jadi Yeshua dianggap bertentangan dengan secara politik ya, secara politik bertentangan dengan kehendak kaisar. Dilawan sampai dibunuh dan dikuburkan, kuburnya dimeterai. Itu perlawanan yang hebat. Udah mati dimeterai lagi ya. Saking sengitnya perlawanan itu. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga, Bapak Yahweh membangkitkan Yeshua. Jadi Yeshua itu ada yang membangkitkan, bukan bangun sendiri. Nggak ada orang mati bangun sendiri. Makanya di dalam Sidur Yahudi itu ada Baruch Yahweh, Mekaye, Hamekaye, Hametim. Jadi yang satu-satunya yang punya kewenangan untuk membangkitkan orang mati itu hanya Bapa Yahweh. Jadi ketika Yeshua di dalam kuburan, yang membangunkannya itu adalah Bapa Yahweh. Itu bisa diteliti di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahwa Yeshua bukan bangkit sendiri. Kata orang Sunda mah lain hudang sorangan, aya nu ngahudangkeun, yaitu bapaknya. Karena bapaknya ingin mengaruniakan segala kekuasaan kepada dia dengan nama di atas segala nama. Itu pemberian dari bapaknya. Sehingga ya Ha Elohim sangat meninggikan dia dan didudukkan di sebelah kanannya. Melebihi semua kekuasaan-kekuasaan yang ada. Jadi ada yang meninggikan. Kalau Yeshua itu meninggikan diri, itu melanggar Torah. Ujug-ujug gitu pengen jadi presiden, ya kan? Lalu kampanye sendiri, lalu melantik sendiri, kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada satu lembaga yang mempromosikan, ya. Harus ada satu lembaga yang melantik dia. Lembaga tertinggi di negara ini yang punya kewenangan untuk mengangkat seorang presiden. Yeshua juga tidak meninggikan diri. Tidak ada imam besar meninggikan diri. Karena di dalam Torah dikatakan seorang raja harus dengan rendah hati belajar Torah. Itu di Ulangan 17 itu ada. Raja Israel itu satu syarat utamanya adalah merendahkan diri. Tidak boleh meninggikan diri. Atau mengklaim dirinya sendiri ingin jadi raja. Itu pelanggaran terhadap Torah. Kita bisa lihat di dalam kitab Raja 1. Itu ada anak Daud. Ya, waktu itu Daud lagi sakit. Tiba-tiba dia melantik dirinya. Melantik dirinya gitu. Cepat-cepat Daud mengangkat Salomo. Lalu orang yang sama ini pada waktu Salomo menjadi raja, dia bilang kepada Batseba, tolong itu istrinya Daud supaya jadi istri saya, katanya. Salomo ngerti itu maksudnya. Sama aja kamu ingin jadi raja kalau mengambil istri raja. Salomo bilang eksekusi, bunuh. Lalu imam itu yang mengeksekusi dia. Karena kalau itu terjadi maka akan terjadi kerusakan di dalam kerajaan Israel. Karena Torah dilanggar. Nah, jadi nanti kita akan belajar itu Torah itu seperti apa ya. Saya juga kurang pintar sebenarnya. Tapi ada beberapa yang bisa membantu kita untuk memahaminya gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada Yahweh, ada Mesias. Nah, jadi setelah duduk di surga, ada dua takhta. Di kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 di situ ditulis. Boleh dilihat?
Ya. Ada tahta Ha Elohim dan ada tahta Haseh. Haseh itu apa? Haseh itu anak domba. Jadi di surga, di dalam kitab Wahyu, Hamasiah Yesua itu disebut anak domba Ha Elohim. Kenapa? Karena dia yang tertumpah darahnya. Nah, darahnya itu dipersembahkan kepada Bapa Yahweh sebagai pengabdian tertinggi dalam melakukan Torah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mencurahkan darahnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada seorang yang menyerahkan nyawanya. Karena nyawa ada di dalam darah. Maka di surga itu tertulis, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Ha Elohim dan tahta anak domba itu. Berarti ada dua tahta. Jadi satu tahta Bapa Yahweh, satu lagi tahta imam besar. Imam besar punya tahta. Waktu mati juga di tahta. Imam Eli matinya di tahtanya kan. Ketika tabut direbut, Imam Eli kaget, mati di tahtanya. Imam besar itu punya tahta. Ya. Nah, di surga di sebelah kanan itu adalah tahta Haseh. Lalu orang mulai bertanya, kalau begitu Tuhannya ada dua. Emang dua. Tapi Ha Elohimnya satu. Ha Elohim cuma satu. Mesiasnya satu. Jadi satu, namanya Ehad. Suami, istri. Mereka dipersatukan menjadi satu, menjadi Ehad. Jadi Ehad tuh kalau untuk Bapa Yahweh memang tunggal. Tetapi Mesiasnya juga tunggal. Saya pernah sebutkan ayatnya yang dulu. Ha Elohim itu Esa. Dan Esa pula perantara kita, yaitu Yesua HaMasiah. Ini yang menjadi lack of knowledge kita. Di dalam kitab Hosea dikatakan, umatku binasa karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Kenapa binasa? Karena terjadi bias akibat pengetahuannya kurang lengkap. Ya, lack of knowledge. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Umatku binasa karena lack of knowledge. Nah, jadi bagaimana? Waktu kemarin ada yang nanya, nanti kalau yang diangkat siapa ya? Yang diangkat adalah orang yang mengakui Bapa Yahweh dan mengakui anak domba. Mengakui dua tahta itu. Mengakui Bapa dan mengakui Mesiasnya. Itulah yang akan diangkat masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena di dalam kerajaan 1000 tahun anak manusia yang menggembalakan bukan Bapa Yahweh. Pernah kepikir begitu? Ya. Dalam 1000 tahun itu Hamasiah akan menggembalakan dengan gada besi katanya. 1000 tahun itu diperintah oleh Yesua bukan oleh Bapa Yahweh. Nanti setelah selesai, baru kekuasaan itu diserahkan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menjadi raja lagi. Karena dulu pernah ditolak. Jadi Yesua lah yang merebut kekuasaan dari kearogansi daging, dunia daging. Direbut, dikelola, dijalankan dia buktikan, lalu dia serahkan kembali kepada Bapaknya. Jadi ceritanya begitu di dalam sejarah kerajaan Israel itu. Makanya ada kata-kata, carilah dahulu kerajaannya. Maksudnya kerajaan Bapa Yahweh. Dan kebenarannya. Nyarinya di mana? Kerajaan itu nyarinya dalam sejarah. Kalau kebenarannya nyarinya di dalam Torah. Karena di sana kebenarannya yang kita akan temukan. Itulah kita dibantu oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengerti Torah itu dengan benar. Yesua juga dalam menjalankan Torahnya itu dituntun oleh roh Bapaknya. Ketika dia pergi ke padang gurun, dia dituntun oleh roh Bapaknya. Ketika selesai 40 hari berpuasa, dia di bawah kuasa Roh Kudus katanya. Dia pergi ke Galilea,
Lalu dia mendeklarasikan kepadaku, Roh Yahweh ada padaku. Karena Bapa Yahweh telah mengutus aku. Pernah baca itu? Dia deklarasikan dirinya sebagai Mesias. Orang-orang Nazaret kecewa. Kok Mesias anak tukang kayu katanya. Malah kata orang Yahudi mah, kok anak tukang batu. Kecewa dia. Karena orang Yahudi pengennya Mesias itu dari Yerusalem, dari kalangan para imam, atau dari orang Farisi, atau pokoknya orang-orang yang punya power dalam hal ekonomi maupun dalam hal-hal yang lain untuk mengalahkan Roma dan kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi kok anak tukang kayu ya gitu. Walaupun mereka kagum-kagum, tapi ada hal yang membuat mereka sulit menerimanya. Ternyata nggak mudah juga ya menerima Mesias itu. Nggak mudah. Padahal itu orang sekampungnya sudah melihat kemuliaan, tapi nggak mudah menerimanya. Kenapa? Ya, nah ada ayat mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku, katanya. Itu salah satu yang membuat. Nah, jadi bagaimana sebenarnya yang terjadi? Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Punya saya. Kebanyakan orang yang mendengar saya agak aneh. Kok gitu ya? Nggak apa-apa ya. Pertamanya begitu, tapi lama-lama kalau kita melihat teksnya, nanti kita akan tahu kalau kita udah bisa baca bahasa Ibrani, kita akan melihat itu. Konstruksi pengetahuannya seperti itu. Nah, kalau pengetahuan itu tidak bisa, nah ini ya. Di sini kan ditulisnya Allah. Ya kan? Jangan takut nyebut Allah kalau lagi menjelaskan satu kebenaran, jangan takut. Bapak Yahweh nggak bakalan marah, enggak. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu LAI. Ibraninya begini. Ha Elohim yang memanggil kamu persekutuan, hitkafrut itu bersekutu, bersekongkol. Bersekutu dengan putranya. Yeshua HaMashiach Adoneinu adalah setia. Neeman, bahasa Ibrani Neeman. Jadi Bapa Yahweh itu Neeman. Neeman itu sejati gitu. Bersungguh-sungguh memanggil kita kepada persekutuan. Jadi dengan mengutus anaknya ke dalam dunia, Bapa Yahweh itu memanggil kita supaya bersekutu dengan anaknya. Bukan bersekutu dengan Bapa Yahweh. Kalau sudah bersekutu dengan Bapaknya, maka dengan sendirinya akan bersekutu dengan Bapaknya. Bisa diterima gak ya? Mungkin masih agak bingung ya. Di sini bilang, Ha Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Analogi sejarahnya begini ya. Dulu waktu orang Israel melanggar Torah, udah merajalela pelanggaran itu, maka Bapa Yahweh menyuruh untuk bersekutu dengan Babilonia. Yeremia memerintahkan, kalau kamu tidak menyerahkan diri kepada Nebukadnezar, maka kamu tidak akan pernah menyebut nama Yahweh lagi. Itu ayatnya ada. Jadi yang tidak bisa menyebut nama Yahweh itu, atau yang tidak bisa menerima nama Yod-He-Waw-He itu, mungkin itu kena kutuk. Karena ada ayatnya, kalau kamu tidak menyerahkan diri untuk menyerahkan diri kepada Nebukadnezar, dan kamu pergi ke Mesir katanya, maka kamu tidak akan menyebut nama Tuhan lagi, nama Yahweh lagi. Itu di kitab Yeremia.
Jadi pada waktu situasi seperti itu Bapa di surga memerintahkan, kalau kalian ingin selamat, kamu harus bersekutu dengan Babilonia, dengan Nebukadnezar, dan menjadi hambanya. Tapi dibatasin 70 tahun. Kalau tidak kamu akan binasa. Yeremia terus bicara ya, supaya mereka ayo semua ke Babylon, menyerahkan diri saja. Akhirnya mereka bersekutu dengan Babilonia. Di sana ada Daniel, ada SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, semua bersekutu di sana. Di zaman akhir, Bapa Yahweh memerintahkan, kalau kau ingin selamat, kau bersekutu dengan anak saya. Kalau kau tidak akan pernah ketemu saya, kalau kau tidak bersekutu dengan anak saya. Itulah yang disebut imam besar. Bahasa Ibrani-nya itu Hamelitz. Disebut juga apa ya, saya lupa satu lagi itu ada Hamelitz dan Menahem, bukan, Menahem itu untuk Roh Kudus. Ada satu lagi. Jadi begitu. Dulu kalau ingin selamat dari murka Bapa Yahweh, kamu bergabung dengan Raja Babilonia. Kalau tidak kalian musnah. Kamu lenyap, tidak akan pernah ada orang Yahudi lagi. Nah di sana dikeluarkanlah nubuatan, pengharapan. Nah salah satunya begini. Di Yeremia 29 ayat 11. Sesungguhnya aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu orang Yahudi. Ngerti ya? Untuk memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Itu nubuatan untuk masa depan Yahudi. Tapi dengan syarat, kalau kamu ingin menemukan masa depan yang penuh harapan, kamu harus bisa menerima Mesiasku, imamku, anakku. Bisa nyambung semuanya ya, konsistensi dan konstruksi pengetahuan seperti itu. Nah, setelah itu nanti Yesua akan datang lagi. Yang pertama bersekutu itu orang yang di dalam kuburan. Orang-orang beriman kepada Yesua yang ada di dalam kuburan itu akan naik. Lalu kita yang masih ada ikut naik. Kata orang itu namanya rapture. Ya. Pengangkatan, artinya pembebasan kita dari materi. Jadi nanti kalau Yesua datang nggak perlu buka pintu, nggak perlu. Karena tubuh kita sudah non materi, kita bisa lewati itu. Pintu kaca, pintu besi, ya. Nggak perlu, di masa rapture itu nggak perlu kita buka pintu. Kalau kuncinya lupa naruh, jangan bingung, lewati aja itu. Ya, karena kita akan mengalami pembebasan tubuh, masuk ke dalam level tubuh kemuliaan, dalam bahasa Inggris bilang celestial body. Nah di dalam kerajaan 1000 tahun itu celestial body semuanya. Yang tidak percaya Yesus masih ada dalam kuburan. Nanti di akhir 1000 tahun, orang-orang yang dalam kuburan itu akan dibangunkan, dibangkitkan. Tetapi untuk dihukum. Lalu kita diapain? Kita dimuliakan dengan kemuliaan yang lebih besar dari apa yang kita dapatkan sekarang. Untuk berada di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Nah jadi di dalam pemberitaan nama yang kudus, kita akan memberitakan 2 nama. Nama Bapa itu Yod He Waw He. Nama Putra Yod Sin Waw Ayin. Nama anak itu nama yang pernah dipakai oleh pembantunya Musa. Ketika kapan mungkin saya jelaskan, masih ada waktu Pak, untuk menjelaskan. Di kitab Bilangan 13, di ayat 8, itu ada seorang pria, pemimpin dari suku Efraim. Namanya Hosea. Lalu Hosea dan teman-temannya itu ada 12 orang.
diutus menjadi pengintai. Nah, si Hosea ini adalah cucunya dari Yusuf. Yusuf seorang raja di Mesir. Wah, itu di seluruh dunia itu sangat menghormati Yusuf. Sampai dia meninggal, Yusuf masih dihormati sebagai raja yang memperantarai antara umat ini dengan Firaun. Jadi dengan hadirnya Yusuf ini, Firaun jadi tambah tinggi gitu. Jadi tambah mulia dengan hadirnya Yusuf ini. Itu dihormati. Siapapun tidak ada yang berani menentang Yusuf, termasuk keluarga Yakub. Itu ceritanya. Nah, si Hosea ini oleh Musa diberi nama baru. Namanya Yehosua. Jadi nama itu dititipkan oleh Musa di dalam diri Hosea. Hosea ini kemudian menjadi Yehosua bin Nun. Nah, Yehosua bin Nun ini oleh Nehemia diganti namanya menjadi Yesua bin Nun. 200 tahun sebelum Yesua lahir ada penterjemahan. Yesua bin Nun ini diterjemahkan menjadi Yesus ben Nave. Jadi Yesus itu bukan dewa Yunani. Yesus itu nama pembantunya Musa dalam bahasa Latin. Nah, Yesus ini tertulis dalam kitab Septuaginta. Nah, abad ke-21 ini muncul seorang pengajar namanya Lee White. Bukunya saya pernah kasih Pak Jeffrey ke Bu Ika. Di situ ada ditulis bahwa Yesus itu adalah dewa Yunani. Tanya ke orang Yunani, pernah nggak ada dewa Yunani yang namanya Yesus? Nggak ada, jangan percaya itu. Karena orang ingin memaksakan nama Yesua, lalu ditakut-takutin. Oh, ini nama dewa. Malah dibilang, oh itu kuda. Kita ditakut-takutin supaya cepat menerima nama Yesua. Pertama nama Yahweh sulit menerima, ya kan? Lalu dia bilang, wah Allah itu nama dewa orang Arab. Tanya kepada orang Arab, ada nggak dewa namanya Allah di sana? Tidak ada. Tapi memang ada orang Arab pernah menyebut benda langit itu menggunakan nama itu gitu. Memang ada itu di Arab Selatan, tidak di seluruh Arab, tidak. Hanya di Arab Selatan. Jadi kita ditakut-takutin ini. Kayak kita jual kecap. Ya kan? Nomor satu, nomor dua jangan gitu. Kayak begitu. Itu hanya metode ya. Kita juga jangan marahin ya. Karena tidak semua orang punya metode yang baik ya. Dan menggunakan supaya orang cepat bisa menerima ini gitu. Lalu mengikut kelompok kita. Tapi orang-orang yang menggunakan analisis ilmiah mengajarnya beda lagi ya. Nah, jadi pembantunya Musa ini di dalam kitab Nehemia oleh gubernur Nehemia ditulisnya Yesua ben Nun. Jadi dipercepat dari Yehosua menjadi Yosua gitu. Jadi Yesua. Ada yang bilang Yosua kan di Galilea Utara itu menyebutnya Yesua. Ada yang bilang Yesu. Karena logat orang Yahudi juga beda-beda. Sabat jadi sabos. Iya, sabat jadi sabos. Torah jadi toros. Itu lafal. Rahang orang Yahudi pun berbeda-beda. Sehingga menjadi Yesus, menjadi Yesu, menjadi Yosua. Ada lagi menjadi Yahsua. Wah, keren itu ya. Saya pernah memakamkan satu orang kaya. Temannya bilang, Pak John, ini tolong dilayani. Tapi jangan nyebut Yesus. Jangan nyebut Yesua ya. Saya bilang, nyebutnya apa Bu? Nyebutnya Yahusua. Saya bilang, serem amat ya. Iya deh, saya bilang. Saya tanya, Yahusua huruf Ibraninya gimana? Sama yang di Alkitab. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Saya layani. Padahal di situ ada pendetanya. Saya tanya, kok Bapak pendetanya enggak
nggak diminta pelayanan. Wah, pendeta saya suka keceplos mulu Pak John katanya. Nyebut Yesus melulu katanya. Sampai sebegitunya orang belajar ya. Tapi kita tidak boleh salahkan. Karena begitulah fenomena belajar itu seperti itu. Ada yang dengan cara pintas, ada yang dengan cara ilmiah. Nah, ketika Gibrael datang kepada Maria, anak itu kau beri nama yang sama seperti Musa memberi nama cucunya dari Yusuf. Hosea itu orang Efraim, cucu dari Raja Yusuf. Makanya nama itu disematkan kepada Hosea oleh Musa. Karena Musa punya visi bahwa yang akan menuntun ke masa depan itu namanya akan bernama Yehosua. Itu nama nubuatan Musa sebenarnya. Bukan dari surga. Bukan. Ada orang bilang, oh Yesua itu nama dari surga. Tidak, itu dari Torah. Ya, dari Torah. Musa sudah mempersiapkan itu. Di dalam Ulangan 33 ayat 3 di situ jelas. Bahwa yang akan menuntun Israel ke masa depannya ada dua nama. Yang pertama namanya Yahweh. Yang kedua Yehosua. Nah, kenapa jadi Yesua? Itu karena lafal gubernur Nehemia. Bukan cuma lafal, dia tulis di dalam kitab Nehemia. Yesua ben Nun. Jadi Gibrael bilang kalau anak lahir pakai nama yang itu. Gitu. Pakai nama Yesua. Kita kan udah tahu ya arti dari nama itu. Jadi nama Yesua itu sudah ada ribuan tahun di padang gurun. Ya, ketika Musa menyuruh para pengintai itu sudah ada nama Yehosua. Ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau ada orang mau pakai jalan pintas, ya silahkan ya. Silahkan. Cuma biasanya menimbulkan ini pergesekan gitu ya. Kalau kita terlalu memaksakan sebuah nama tanpa penjelasan ilmiahnya kadang-kadang tidak mudah orang untuk menerima begitu saja gitu. Dan itu juga wajar ya. Dari Yesus kepada Yesua itu kayaknya beda banget gitu ya. Pertama saya tahu tuh dari Bambang Nursena, saya dengerin kasetnya. Waktu Yesus kecil katanya, dia main sama teman-temannya. Nah teman-temannya itu banyak orang Yunani di Nazaret itu. Jadi teman-temannya nggak bisa nyebut Yesua, nyebutnya Yesus. Waktu kecil tuh manggil temannya ini. Karena di Galilea itu kan namanya Yesu. Jadi orang Latin ini lidahnya berdesis. Yesus. Jadi itu lafal bukan nama. Dan juga bukan nama dewa. Bukti terakhir lagi saya mau kasih tahu ya. Ketika Yesua disalibkan itu ada 3 bahasa. Untuk menunjukkan alasan penghukuman. Bukan memberi nama. Ya, alasan penghukuman. Karena Pilatus tidak menemukan alasan penghukuman, maka dia buat alasan sendiri. Menurut pandangan dia sebagai seorang gubernur. Yesua, dalam bahasa Ibrani, Yesu, Hanatsri, Melek Yehudim. Itu yang asli. Yesu, bukan Yesua. Kenapa? Karena dia dari Nazaret. Orang Nazaret menyebutnya Yesu. Sampai ke sekarang di Cina, di India itu nyebutnya Yesu. Yesu, Hanatsri, Melek Yehudim. Bukan Wamelek. Grammar Yahudi tidak ada Wamelek. Untuk menuliskan narasi begitu, tidak perlu pakai Wamelek. Pakai W nggak perlu. Langsung Melek. Tapi ada orang yang tambahin huruf wow. Biar kelihatan Yahweh gitu. Ya itu orang untuk mengadakan apa ya. Ya begitulah cara orang mengajar. Yang berikutnya. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Apakah Pilatus mau memberitahu kita, oh ini yang gua gantung ini dewa Yunani? Enggak lah. Dia menulis itu bukan menulis seorang dewa. Dia menulis seorang Yahudi, seorang raja Yahudi dari Nazaret.
Itu nama Yesus ditulis di Golgota, bukan di kuil Yunani. Tapi karena ada orang ingin memaksakan nama Yesua, ingin cepat gitu. Ditakut-takutin. Wah, Yesus itu nama dewa katanya. Wah, itu sus itu kuda katanya. Enggak ada hubungannya itu. Tapi sumber bukunya ada. Yang saya kemarin kasih ke Pak Jeffrey. Dari situlah orang mendapatkan informasi itu, ya. Karena di situ ada kritikan-kritikan terhadap kebudayaan yang ada di dalam gereja, ya, dikritik. Termasuk dia mengkritik Adonai juga gitu ya. Katanya Adonai itu mengalter nama Yahweh di buku itu. Tidak ya, Abraham itu memanggil Bapak Yahweh itu Adonai. Itu ajarannya Abraham, bukan ajaran orang Yahudi. Abraham memanggil Adonai. Nabi-nabi memanggil Adonai. Ya, terus Musa itu memanggil Adonai. Adonai bukan ajaran rabi-rabi, bukan. Itu ajaran para nabi. Nah, waktu kita mengenal nama Yahweh, orang menganggap bahwa Adonai itu untuk menyembunyikan nama Yahweh, katanya. Bukan. Terus orang yang menyebut Adonai diusir. Ya, diusir. Nggak boleh ada di persekutuan ini kalau nyebut Adonai. Nggak begitu, saudara. Ya, nggak. Malah ada yang lebih parah di Bekasi. Ya, ada satu gereja sama dengan denominasi saya, itu melarang semua orang di gerejanya menyebut nama Yesus. Itu ratusan orang bubar. Dilarang. Kita harus panggil Yesua katanya. Orang yang baru tahu tidak mudah untuk menerima itu. Donatur-donatur semua pergi. Sampai untuk menyewa gereja pun akhirnya tidak mampu. Padahal tadinya bisa lebih dari 20 juta untuk menyewa ruangan. Jadi ruangan sebesar ini tuh 20 juta lebih satu hari. Tidak mampu lagi sekarang. Jadi yang jadi masalah kita kadang-kadang salah mengajar, ya. Salah mengkomunikasikan. Dan juga kita salah mendapatkan informasi. Kita dapat dari YouTube. Kita harus bandingkan dengan kitab suci. Sebelum kita bagikan, uji dulu dengan kitab suci. Tapi pakai kitab suci Ibrani. Ya, pakai kitab suci Ibrani. Karena kitab suci Ibrani lah yang sudah ratusan tahun teruji. Di Israel, di berbagai bangsa, ya, itu sudah teruji. Jadi saya mempelajari bahasa Ibrani bukan sok-sokan, bukan keren-kerenan, enggak saya. Saya ingin tahu bagaimana cara mengkomunikasikan kepada orang. Karena saya ini berbicara bukan sebagai guru, bukan sebagai rabi, tapi sebagai saudara. Relasinya relasi sebagai saudara. Yesua mengatakan, apa yang kau dapatkan cuma-cuma, kau harus bagikan dengan cuma-cuma. Enggak boleh nama dipakai untuk meningkatkan pendapatan. Ada itu. Ada model begitu. Menemukan nama yang kudus. Dia pikir, wah ini lebih bagus. Dan dipakai untuk titik-titik supaya meningkatkan pendapatan. Nama yang kudus dipakai untuk meningkatkan itu. Meningkatkan kesejahteraan. Saya selama melayani sejak dulu, saya selalu menikmati hal yang membuat saya terpenuhi lah. Walaupun di desa, saya pakai pesawat. Nggak pernah saya jalan kaki, nyebrang-nyebrang danau, pakai motor, pakai pesawat, Cessna. Ya, diberkati. Walaupun pakai nama Yesus. Saya seorang penginjil, udah 30 tahun. Tapi setelah saya mengenal nama Ibrani,
saya gunakan nama Ibrani. Karena seorang raja Israel namanya pasti Ibrani. Yang lainnya apa? Yang lain itu hanya lafal saja. Ya, hanya lafal saja. Lafal Galilea, lafal Yunani, lafal. Nah, jadi begini ya. Kadang-kadang kita ada tuduhan-tuduhan yang berbahaya, yang tidak baik. Saya mau jelaskan. Jadi kita mengenal nama YH, yang biasa aja ya. YHWH. Ini tidak pernah ada yang menerjemahkan. Tidak ada. Di seluruh dunia tidak pernah ada. Lalu kita mengenal Tuhan. Ini dari mana Tuhan ini? Ini dari Adonai. Adonai diterjemahkan Tuhan. Di Inggris diterjemahkannya Lord. Kalau yang ini nggak bisa diterjemahkan. Di seluruh dunia tidak pernah ada yang bisa. Ini Lord. Lord itu artinya penjaga roti. Nanti buka kamus Webster. Ya. Lord itu artinya penjaga roti. Ini dari kata khlaf. Khlafbear. Tulis aja gitu ya. Khlafer. Ada gaya permento namanya. Sehingga berubah menjadi Lord. Ini dari Adonai. Bukan dari sini. Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menerjemahkan Yahweh menjadi Tuhan. Yang diterjemahkan oleh LAI adalah Adonai menjadi Tuhan. Adonai dalam bahasa Ibrani itu artinya tuan-tuan. Waktu malaikat datang kepada Abraham, ada 2 malaikat yang datang. Abraham bilang, silahkan tuan-tuan, basuhlah kakimu. Izinkan kami untuk memberikan sajian. Lalu malaikat itu juga datang ke tempatnya Lot di Sodom. Lot juga bilang, ya Adonai, mari katanya. Jadi malaikat kalau 2 itu dipanggilnya tuan-tuan. Dipanggilnya Adonai. Begitu juga dengan Esra. Nanti baca dalam kitab Esra dalam bahasa Ibrani. Esra itu dipanggil Adonai. Tuan-tuan. Kenapa? Karena Esra itu punya tim 14 orang. Kemanapun Esra pergi itu didampingi oleh 14 orang itu. Imam-imam. Makanya orang memanggil Esra itu tuan-tuan. Itu ada teksnya. Jadi bukan dari literatur apa enggak. Dari kitab suci saya baca. Jadi mengapa Bapak Yahweh dipanggil Adonai? Karena untuk memanggilnya itu jamak. Nah, lalu ada tulisan Adoni, ya. Ini tuanku, supaya tuanku, Adoni. Perempuan Samaria memanggil Yesua Adoni. Murid-murid memanggil Yesua itu Adoni. Tetapi di dalam pengajaran para rasul itu menyebut Yesua itu Ha-Adon. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesua itu Ha-Adon bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Gitu ya. Ha-Adon bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi gelar Ha-Adon itu bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, ini fakta yang ada di dalam kitab suci. Ada beberapa hal yang saya ingin kasih tahu ya, supaya kita jangan kalau mendengar orang yang berbeda atau kita jangan tegang, bahkan bereaksi dan reaksinya menghasilkan pertengkaran gitu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kita tidak akan keliru ya. Nah, jadi saya pernah bilang Bapa Yahweh ini ya di dalam Torah
itu disebut Ha Elohim. Ini yang terakhir ya. Ha Elohim bisa dilihat ulangan pasal 4. Itu suka dinyanyikan dalam liturgi Yahudi. Fa'anahnu horimu mistahafim umodim lifne melek malkeham lakim hakados baruhu. Vene emal peaya Adonai lemelek alkoha aret. Nah sebelumnya ada tuh. Ki Adonai hu ha Elohim. Basama yimi ma'al ve'al ha'aretz mitahat enot. Nah itu kalau selesai ibadah biasanya menyanyikan itu. Dia bilang Yahweh adalah Ha Elohim. Itu di ulangan 4 yang bahasa Ibrani bisa. Ya. Oh ya, ulangan 4 pasal ayat yang ke-35 dulu ya. Ini saya ya. La atah ve hareta ledaat ki Yahweh hu ha Elohim. Enggak ditulis Elohim enggak. Yahweh hu ha Elohim. Kalau di LAI bilang Yahweh adalah Allah. Seharusnya Yahweh dialah Ha Elohim. ILT pun tidak mampu menerjemahkan ini saya lihat. Di situ cuma dibilang Elohim. Yahweh dialah Ha Elohim. Itu ayat 39. Ini nyanyian yang tadi ya. Ya ini 30, ini 9. Ya, Lamed itu 30, ini 9. Veyadata hayom Veha sifata elefafeha ki Yahweh hu ha Elohim basama yimi ma'aret mitahat enot. Nah, sudah diketahui, camkanlah katanya. Di dalam hatimu bahwa Yahweh adalah Ha Elohim. Ada orang bilang, mana ada itu Ha Elohim? Ada di Alkitab. Kalau di YouTube enggak ada, di seluruh dunia juga. Tapi di Alkitab ada. Yahweh dialah Ha Elohim. Di dalam kitab Hakim-Hakim disebut Yahweh adalah El-nya para Elohim. Jadi Elohim itu punya El tertinggi. Namanya Yahweh. Nah, istilah-istilah itu sering ya, karena kita tidak sampai sejauh itu. Maka sering menjadi persoalan ya. Oh Adonai itu setan katanya. Malah sekarang ada seorang sarjana yang meneliti dan menghasilkan satu buku ya. Alkitab terjemahan Indonesia tebalnya segini. Saya punya ada. Saya dikasih. Dia datang dari Amerika. Datang ke tempat saya. Dia seorang sarjana orang Indonesia yang meneliti 10 tahun untuk menyelidiki nama ini. Dia bikin bukunya The Book of Yahweh. Gede bukunya. Berat kalau dibawa sini juga repotin. Ya. Sekarang dia bilang apa? Yahweh itu setan katanya. Tuh, jadi begitu. Karena dia meneliti, nggak tahu bagaimana cara menelitinya. Jadi sekarang manggilnya apa? Manggilnya Yahuwah. Padahal Yahuwah itu bahasa Arab. Yahuwah itu bahasa Arab. Logat orang Arab memanggil Yahuwah. Yahuwah itu penguasa gurun. Orang Arab menyebutnya begitu. Syekh Sinai. Jadi Yahuwah itu penguasa gurun Sinai. Maksudnya ini. Ya. Ini penguasa gurun Sinai. Karena pernah turun di atas gunung Sinai. Nah jadi Yahweh ini, Ha Elohim. Lalu Yesua apa? Nah, di dalam Alkitab, Yesua itu disebut Elohim. Jadi Yesua itu Elohim, Bapa di surga disebut Ha Elohim. Yesua pernah bilang, aku datang dan keluar dari Ha Elohim.
Itu di dalam Injil Yohanes. Aku datang dan keluar dari hak Elohim. Yang keluar dari hak Elohim namanya Elohim. Makanya bilang pada mulanya adalah Hadafar. Hadafar itu bersama-sama dengan hak Elohim. Dan Hadafar itu Elohim. Itu konstruksi pengetahuan Ibrani begitu. Nah, kalau ini disebut Hameforah, ya. Hameforah. Kalau ini Ben Hameforah. Kalau ini Ha Elohim, ini Ben Ha Elohim. Nanti lihat lagi ya di dalam rekaman mungkin agak bingung. Jadi untuk anak itu dipanggilnya Elohim karena dia datang dan keluar dari sini. Inilah yang menjadi manusia, bukan yang ini. Jadi Elohim menjadi manusia. Orang gereja menyebutnya Allah menjadi manusia katanya. Bukan yang ini. Inilah yang jadi persoalan. Ya. Jadi Tuhan itu ada dua. Tuhan Bapa dan Tuhan Mesias. Oh kalau gitu Tuhannya ada dua. Tidak. Tuhannya ada satu. Tapi Tuhan Mesias ini mengabdi kepada Tuhan yang tertinggi. Di dalam Kisah Rasul disebut hambamu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang sakit. Di dalam nama hambamu. Sama ILT diganti menjadi putramu. Sebetulnya nggak boleh ganti-ganti ya. Kalau Alkitab bilang hambamu, hambamu. Jadi rasul-rasul meminta kepada Bapa Yahweh untuk menyembuhkan orang di dalam nama hambamu. Jadi Yesua ini hamba Yahweh, bukan Yahweh. Yesua ini utusan Yahweh. Yesua ini putra Yahweh. Supaya kita tidak kehilangan Injil. Karena Injil yang menyelamatkan. Kalau kita sampai tidak mengenal ini, kita akan kehilangan pengetahuan tentang Injil. Karena Injil menceritakan yang ini, bukan menceritakan yang ini. Kalau perjanjian lama menceritakan yang ini, Bapa Yahweh. Tetapi perjanjian baru menceritakan tentang putranya. Yang dikaruniakan, diutus, diurapi. Dibiarkan menjadi penebus salah, dibunuh dan ditinggikan. Jadi ini meninggikan ini. Ini disebutnya Ha-Adon. Kalau ini disebut Adonai, kalau putranya disebut Ha-Adon. Di dalam nama Ha-Adon, Yesua HaMasiah berdoanya ke sini. Makanya doa Bapa kami dalam surga, maksudnya yang ini. Yang ngajarin siapa? Yang ini ngajarin. Kalau kamu mau berdoa ke sini, ini yang ngajarin. Kalau kamu berdoa, Bapa kami dalam surga, namanya ini. Itu Injil ya. Tapi kalau ada orang yang merasa, saya nggak mau ngikutin Injil, ya nggak apa-apa ya. Yang saya sampaikan ini apa yang ada di dalam Injil. Jadi setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesua adalah Ha-Adon bagi kemuliaan Bapa. Nah gitu ya konstruksi pengetahuannya. Karena kita sedang berada di dalam progressive revelation ya, dan juga ada dalam progressive knowledge ya. Sekali lagi ya, setiap lidah akan mengaku Yesua adalah Ha-Adon bagi kemuliaan Bapa. Itulah sebabnya Bapa ini sangat meninggikan dia. Sehingga kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu nama Mesiasnya.
Jadi doa kita menjadi legal kalau melalui imam besar. Ini hukum keimaman, namanya kehunah. Kita bisa dalami lebih jauh lagi, kita bisa kumpulkan ayat yang banyak. Karena kalau beberapa ayat kadang-kadang, apa iya ya gitu. Saya bisa kumpulkan 100 ayat untuk menjelaskan ini ya. Tapi waktunya nggak seperti ini kan. Bisa dipahami ya. Jadi ini dipanggilnya Ha-Adon, yang ini dipanggilnya Adonai. Artinya sama. Ini Tuhan, ini juga Tuhan. Bapaknya dipanggil Tuhan, anaknya juga dipanggil Tuhan. Rajanya dipanggil Tuhan, imam besarnya juga dipanggil Tuhan. Tuhan Harun. Ya. Nah, jadi ini anak, ini bapak. Ini yang lanjut usia. Inilah anak manusia yang dibawa ke hadapannya. Itu 500 tahun yang dulu dilihat oleh orang yang dipenuhi dengan roh. Dia menembus ruang dan waktu, masuk melihat fenomena itu. Tapi dia belum tahu yang lanjut usia itu siapa gitu. Walaupun tahu dia nggak berani ya. Karena saking mulianya itu hanya dia bilang lanjut usia. Atik ad. Nah kalau Adoni, Pak Jokowi bisa dipanggil ini. Kalau Pak Jokowi datang ke Israel dipanggilnya Adoni. Nggak boleh dipanggil Ha-Adon. Nggak bisa ya. Dipanggilnya Adoni. Adoni Jokowi, ya Adoni Presiden Jokowi, kami persilakan memasuki ruang. Nah, ini nyebutnya yang ini, Adoni. Tapi artinya Tuhan. Nah, jadi kita merespon perintah dari dua Tuhan. Ya, dari Bapa itu ada di dalam Torah. Sabat itu perintah Bapa Yahweh. Bukan perintah Yesua sabat. Itu perintah Bapaknya. Perintah Yesua apa? Mengasihi. Itu ada di dalam Torah mengasihi juga kan. Banyak lagi lah perintah Yesua itu ada 1050 kalau menurut penelitian. Jadi kalau perintah Bapa itu ada 613 katanya dalam Torah. Ditambah dengan Yesua itu 1010. Oh 1050 saya lupa itu perintahnya. Nah jadi Mesias dipanggil Tuhan, Bapa di surga juga dipanggil Tuhan. Mesias itu Elohim, Ben Ha Elohim, kalau Bapaknya itu Ha Elohim. Terima kasih Bapa di surga, berikan kepada kami pengurapan yang lebih jernih lagi ya Bapa untuk mengerti kebenaran-Mu. Kiranya roh-Mu yang baik, Roh Kudus, roh kebenaran, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Beberapa hal yang belum kami pahami sebelumnya, kami tahu semuanya ada di dalam kontrol Tuhan yang mengajar kami, mendewasakan kami, dan membawa kami ke dalam pengenalan yang benar. Jadi karuniakanlah kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Amin. Besem Yeshua Hamasiah Adonenu. Amin.